Pengertian danau. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, danau artinya gambar genangan air yang amat luas, dikelilingi oleh daratan. Pengertian lain dari danau ialah telaga yang tasik. Danau merupakan genangan air yang tertampung oleh cekungan bumi dengan volume yang besar. Air danau bisa bersumber dari aliran sungai, hujan, atau mata air yang memancar dari bawah tanah. Selain itu, danau juga bisa dibentuk oleh manusia dengan cara membendung aliran air atau sungai. Danau bendungan itu biasanya disebut dengan bendungan atau waduk. Klasifikasi danau. Danau vulkanik. Danau vulkanik adalah danau yang terbentuk akibat aktivitas vulkanik atau gunung berapi. Danau terbentuk jika ada air di dalam kawah baik gunung berapi aktif maupun mati. Contohnya adalah Danau Batur dan Danau Kalimutu. Danau tektonik. Danau tektonik adalah danau yang terbentuk akibat aktivitas tektonik lempeng, seperti saat gempa bumi terbentuk, cekungan yang cukup besar dan diisi oleh air. Contoh danau tektonik adalah Danau Singkarak dan Danau Poso. Danau tektovulkanik. Danau ini terbentuk akibat aktivitas gabungan dari tektonik dan vulkanik. Pada saat terjadi letusan gunung berapi, sebagian badan gunung berapi patah dan menutupi kawah. Jika patahan tersebut berisi air, maka terbentuklah danau tektovulkanik. Contoh danau tektovulkanik adalah Danau Toba. Danau glasial. Danau glasial terbentuk di daerah pegunungan salju. Danau glasial berisi gletser salju yang mencair yang terperangkap di sebuah cekungan. Contoh danau glasial adalah Danau Peak di New York. Kemudian danau aliran atau ladang. Danau ini biasanya terjadi di sungai yang alirannya berkelok-kelok. Erosi di sungai menyebabkan salah satu bagian sumber terhadap dan menutup aliran sungai sehingga tergenang dan terbentuk danau. Danau ini terdapat di sekitar sungai-sungai di Kalimantan dan Brazil. Danau Kars. Danau Kars adalah danau yang terbentuk karena pengikisan batu kapur oleh air. Pengikisan tersebut seringkali menghasilkan cekungan yang dapat digenangi air. Jika terisi air hujan, maka terbentuklah danau Kars berupa dolonia. Jika ukuran suatu danau Kars lebih besar daripada dolonia pada umumnya, maka disebut umpala. Danau Kars yang lebih besar dari umpala adalah Polye. Contoh danau Kars adalah danau yang terdapat di Biak dan Yogyakarta. Danau-danau di Indonesia. Danau Sentarum merupakan danau berjenis floodplain yang terletak di Kalimantan Barat. Meski kedalamannya maksimum hanya mencapai 8 meter, tapi danau ini memiliki sekitar 275 km persegi sehingga termasuk salah satu danau terbesar di Indonesia. Sebagai danau musiman, danau ini akan dipengaruhi oleh selama 10 bulan di setiap tahunnya. Sedangkan di bulan-bulan berikutnya, danau ini akan surut dan membentuk kolam kecil untuk waktu sekitar 14 jam. Menggunakan transportasi darat dalam dan air untuk menuju Danau Sentarum di kota Pontianak. Di tahun 1999, Danau Sentarum akhirnya ditetapkan sebagai taman nasional sehingga kelestariannya alamnya terjaga dengan baik. Danau Panilai, Papua. Siap-siap bawa jaket tebal untuk berkunjung ke Danau Pelia karena danau terbesar di Indonesia ini adalah di ketinggian 1742 mdpl. Danau pantai yang terletak di Kabupaten Paniai, Papua dan mempunyai luas permukaan 195 km dengan kedalaman maksimal mencapai 50 meter. Letaknya cukup jauh dari kota Jayapura, yakni sekitar 496 km. Sayangnya akses di danau ini masih cukup sulit untuk wisatawan. Danau Matano, Sulawesi Selatan. Melimpir ke wilayah Sulawesi Selatan, ada Danau Matano di Kabupaten Luwu Timur dengan luas permukaan mencapai 164 persegi.
Danau ini bukan cuma danau yang paling dalam di Indonesia, tapi juga menduduki peringkat 8 dalam daftar danau terdalam di dunia. Kedalaman maksimum mencapai 590 meter dan terletak di ketinggian 382 mdpl. Selain bisa menikmati pemandangan alam dan ranting, di danau ini kamu bisa juga melihat peninggalan sejarah yang terbuat dari kuningan, mulai dari tombak, parang, hingga peralatan berburu lainnya. Berikutnya Danau Toba, Sumatera Utara. Danau terbesar dan terluas di Indonesia ini terletak di Sumatera Utara. Saking luasnya, danau ini berbatasan dengan 7 kabupaten yang berbeda, yaitu Simalungun, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Kumbang Kasulitan, Dairi, Karo, dan Samosir. Luas permukaan Danau Toba mencapai 1130 km persegi dengan kedalaman hingga 55 meter. Ini menjadikan Danau Toba sebagai danau vulkanik terbesar di dunia. Danau Poso, Sulawesi Tengah. Danau Poso merupakan danau yang terbentuk akibat proses tektonik dan terletak di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Danau terbesar ketiga di Indonesia ini memiliki luas permukaan 323 km dengan kedalaman maksimal mencapai 450 meter. Sehingga meski berada di ketinggian 57 mdpl, danau ini memiliki unsur yang unik dengan pasirnya yang berwarna kuning keemasan. Gelombang air di danau ini hampir serupa dengan gelombang air laut. Manfaat danau: memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keberadaan danau sangatlah penting, apalagi saat musim kemarau dan sedang melanda. Tak jarang danau digunakan sebagai sumber untuk memenuhi kebutuhan air bagi penduduk sekitarnya. Manfaat air putih bagi kehidupan manusia sangat penting untuk minum, masak, mencuci, dan lainnya. Sebagai pembangkit listrik tenaga air PLTA, beberapa perusahaan milik pemerintah air danau digunakan sebagai salah satu sumber pembangkit untuk memproduksi aliran listrik. Manfaat pembangkit listrik yang nantinya akan disalurkan ke rumah-rumah penduduk, misalnya untuk termoelektrik, hidroelektrik, dan hydropower. Sarana reaksi menarik: kita bisa memanfaatkan danau sebagai tempat untuk berlibur dan bersantai bersama keluarga. Udara sejuk yang ada di sana membuat pikiran segar setelah aktivitas sehari-hari. Kita bisa memancing, berenang, berselancar, dan menikmati keindahan alam sekitar danau tersebut. Kita juga bisa memanfaatkan berbagai sarana yang tersedia di sana, seperti menjelajah dengan menggunakan skateboard dan perahu kayu. Membangun proses produksi barang: membantu proses produksi barang. Di pabrik-pabrik besar yang biasanya membutuhkan jumlah suplai air yang besar, biasanya air danau akan sangat membantu untuk mensuplai kebutuhan tersebut. Misalnya saja untuk pabrik pengolahan makanan, fiber, atau biokemikal. Memelihara ikan air tawar: kebanyakan danau merupakan danau air tawar. Hal ini juga sangat berguna untuk sarana pemeliharaan air tawar, baik dibuat tambak atau hanya sekedar menangkap ikan. Hal ini tentu saja dapat menunjang manfaat ikan yang akan menunjang perekonomian pendidikan sekitar. Yang terakhir, usaha melestarikan danau. Yang pertama, mengadakan kegiatan pengelolaan dan pengurangan sampah. Kedua, tidak banyak melakukan penebangan hutan di sekitar danau karena akan mengakibatkan sedimentasi menebang hutan. Tiga, petani mengurangi dalam menggunakan pupuk dan obat-obatan pertanian seperti pestisida, herbisida, dan fungisida. Keempat, pihak industri mengadakan pengaturan dan membuang limbah industri dengan mengurangi zat racun atau adiktif, bahkan menghilangkan sama sekali karena dapat merusak ekosistem berupa hewan dan tumbuhan yang hidup di danau. Kelima, tidak banyak mendirikan pabrik industri yang membangun limbah dekat dengan danau atau sumber perairan lainnya. Keenam, limbah dari rumah tangga berupa sisa cucian agar tidak dialirkan ke danau. Walaupun harus digunakan sabun atau deterjen yang ramah lingkungan, yakni yang terbuat dari bahan-bahan alami. Ketujuh, masyarakat mengurangi membuang obat-obatan kimiawi serta senyawa kimia yang terkandung dalam berpotensi dan mengkontaminasi air danau. Mengembangkan pemisahan sampah organik dan non-organik.
di tempat pembuangan akhir agar tidak menimbulkan senyawa kimia oleh bakteria air danau. Mengadakan pemisahan sampah organik dan non-organik di tempat pembuangan akhir agar tidak menimbulkan senyawa kimia oleh bakteri yang dapat merusak ikeologi air danau. Menggalang kegiatan pengolahan limbah rumah tangga dengan mengalirkan saluran pembuangan limbah ke tempat yang jauh dari sumber air danau. Dan terakhir, mengadakan kebersihan sanitasi di lingkungan pemukiman penduduk dan sekitar untuk mengurangi pencemaran dan penyebaran kuman penyakit.